Apakah Anda penasaran tentang golongan orang yang akan selamat di padang mahsyar? Saksikanlah penjelasan mendalam dalam konten khusus kami kali ini. Kami akan membahas golongan orang yang selamat menurut ajaran Islam, membawa Anda kepada pemahaman yang lebih dalam tentang persiapan yang diperlukan untuk menghadapi di hari pembalasan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu golongan orang yang akan selamat di padang mahsyar menurut ajaran Islam. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang siapa saja yang mereka dan kriteria yang harus dipenuhi? Mari kita mulai. Pada padang mahsyar yang tandus dan penuh dengan penantian yang tak berujung, ada seorang yang berdiri di antara orang-orang yang merintih kesakitan karena kelaparan dan haus yang tak tertahankan. Namun, kejadian terjadi, dia tidak merasakan lapar dan haus seperti yang dirasakan oleh yang lain. Kisahnya menjadi bahan perbincangan di antara orang-orang yang berkumpul di sana. Bagaimana mungkin seorang bisa melawan naluri alami manusia yang paling dasar dan tidak merasakan kebutuhan yang sama seperti yang lainnya? Dia adalah seorang yang pada masa hidupnya selalu murah hati dan dermawan. Ketika orang lain menahan makanan dan minuman untuk diri mereka sendiri, dia selalu memberikan sebagian dari apa yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dalam kehidupan yang keras, dia tidak pernah lupa akan kewajibannya kepada sesama. Di padang mahsyar, di mana semua jiwa dipanggil dan diadili, dan dihukum atau diberi rahmat, ada seorang yang berdiri dengan hati yang berat dan penuh penyesalan. Dia membawa beban besar dosa yang terasa begitu berat di pundaknya, dan dia tidak bersiap untuk menerima hukuman yang setimpal. Namun, di tengah-tengah keputusasaan dan ketakutan, terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Ketika dia menghadap pengadilan yang adil, dia disambut oleh cahaya terang yang tak tertuliskan, memancar dari arah yang tak terduga. Itu bukanlah cahaya hukuman, tetapi cahaya rahmat yang dipancarkan oleh Allah. Dia dihadapkan pada kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, meskipun mungkin kecil dan terlupakan olehnya. Setiap kebaikan itu dihadirkan kembali di hadapannya, dan setiap dosa yang pernah dia lakukan tampak terlupakan, terhapus oleh rahmat Allah yang melimpah. Saat itulah dia menyadari betapa luasnya kasih sayang Allah dan bagaimana rahmatnya melampaui segala-galanya. Meskipun dia pantas menerima hukuman, Allah dengan belas kasihan memberi kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Dia menemukan ampunan bukan karena layak menerimanya, tetapi karena kasih sayang Allah yang tak terbatas. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat menjelaskan tentang golongan yang akan selamat di akhir kiamat. Yang pertama, Surat Al-Imran. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat saja akan diberikan pahala kepadamu. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Ayat ini menekankan bahwa orang yang dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga adalah orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Mereka yang mencapai keberuntungan tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Surat Al-A'raf. Dan kami akan menimbang pada hari kiamat, maka barang siapa berat timbangan kebijaksanaan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beruntung di hari kiamat adalah mereka yang memiliki amal kebaikan yang berat
dalam timbangan amal mereka. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surat Al-Anfal. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia memberikan kepadamu furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bantuan dan perlindungannya di dunia dan di akhirat. Mereka yang memiliki ketakwaan akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, surat Al-Mulk, yang menjadikan hidup dan yang menjadikan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi manusia, karena yang bertindak dengan kebaikan dan ketakwaan akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itulah rangkuman dari pembahasan kami tentang golongan orang yang akan selamat di padang mahsyar menurut ajaran Islam. Semoga penjelasan kami dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi Anda semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten Islam lainnya di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.